Semuanya, di sini bersama saya dengan Yuliana Kristina Sinurat. Saya Najwa Sika Salsabila. Saya Praful Tenaga sebagai juru kamera. Hari ini kami sudah berada di kantor desa Pulau Rakyat Tua. Dan hari ini kami akan melakukan wawancara dengan narasumber kita, yaitu aparat desa, untuk menyelesaikan tugas video wawancara sosiologi yang bertema permasalahan sosial. Selamat siang semuanya. Di sini kami sudah berada dengan narasumber kami dari kantor desa Pulau Rakyat Tua bersama Bapak dengan Bapak Denny Simargolang. Di sini Bapak jabatannya sebagai apa, Pak? Saya sebagai Kasih Pemerintahan Kaur Desa Pulau Rakyat Tua. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kasih? Alhamdulillah menjabat di Kasih Pemerintahan Desa Pulau Rakyat Tua selama kurang lebih 5 tahun. Pertama-tama kami berterima kasih sekali karena Bapak telah bersedia menjadi narasumber kami hari ini. Di sini kami sangat tertarik mengenai upaya-upaya ataupun program yang diberikan pemerintah desa untuk mengatasi masalah kemiskinan di desa Pulau Rakyat Tua ini. Baiklah, kami mulai wawancaranya. Boleh, silakan. Bagaimana Bapak melihat situasi kemiskinan di desa ini? Desa Pulau Rakyat Tua ini sebenarnya merupakan desa yang tingkat kemiskinannya tidak terlalu tinggi atau bisa dikatakan tidak terlalu ekstrim. Kurang lebih bisa dikatakan 30% tingkat kemiskinan yang ada di sini. Cuman ada beberapa masyarakat yang kurang mampu, yang layak dan wajib dibantu. Apa faktor utama yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan? Sesuai yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya tidak terlalu tinggi tingkat kemiskinan di desa Pulau Rakyat Tua. Cuman faktor yang paling utama itu adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Di desa kita pekerjaan yang ada di sini itu paling pertanian, bertani, kemudian ada masyarakat yang terjun di pembangunan ya, atau jadi tukang bangunan, sisanya paling merantau. Seperti itu. Jadi salah satu faktor yang penyebab tingkat kemiskinan di desa kita adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Kalau dari kantor desa sendiri, jenis program bantuan desa atau upaya apa yang diberikan untuk membantu ekonomi masyarakat? Banyak. Di desa kita ini sangat banyak bantuan diberikan, cuman tidak bisa semuanya kita bantu. Jadi ada beberapa program bantuan yang diberikan dari desa, ada juga dari pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah provinsi dan pusat. Contohnya seperti PKH. PKH ini merupakan program keluarga harapan. Jadi ini bantuan kepada keluarga yang memang banyak anak sekolahnya banyak, ada juga orang jompo, anak bayi, ibu hamil dan lain-lain. Kemudian ada program BPT. BPT ini program bantuan pangan tunai, biasanya berupa sembako. Kemudian kita dari desa mengeluarkan BLT-DD. BLT-DD itu merupakan bantuan langsung tunai dana desa. Jadi berupa bantuan uang sebesar 300.000 selama 3 bulan. Jadi sekali keluar itu Rp900.000 selama 1 tahun. Kemudian kita juga ada BPJS sosial. Itu BPJS sosial mungkin dari pemerintah kabupaten. Jadi masyarakat yang kurang mampu dibantu, tidak membayar uang BPJS, jadi gratis gitu kalau mau berobat. Ada juga bantuan berupa alat-alat untuk dagang seperti kompor, gas, kuali dan lain-lain. Ini membantu masyarakat yang pedagang kecil supaya dagangannya atau usahanya lebih maju. Ada juga bantuan berupa bibit tanaman, ada bantuan ternak sapi dan lain-lain. Jadi bantuan yang ada di desa Pulau Rakyat Tua ini cukup banyak. Bantuan tersebut pasti dilakukan survei terlebih dahulu ya? Iya benar. Cara atau metodenya bagaimana sih Pak? Baik, adik kami bahwasanya cara atau metode yang dilakukan pemerintahan desa Pulau Rakyat Tua ini, yang pertama kita melakukan pendataan melalui kepala dusun. Jadi dusun masing-masing, tepatnya di sini ada 10 dusun, dusun satu dengan 10. Kepala dusunnya mendata warga yang dianggap tidak layak atau yang kurang mampu untuk kita usulkan mendapatkan bantuan. Setelah itu kita mengadakan musyawarah dusun.
Jadi setiap dusun itu mengadakan musyawarah, siapa-siapa saja yang layak untuk kita usulkan, kemudian data itu kita sampaikan ke desa, dan di desa mengadakan musyawarah desa, musdes namanya. Setelah itu, setelah kita musyawarahkan dan kita dapat nama-nama tersebut, kemudian itulah kita usulkan ke bantuan-bantuan. Kalau dia hanya bantuan untuk ke desa-desa, kalau bantuan untuk ke pemerintah kabupaten, kita usulkan ke sana. Kalau ada yang untuk provinsi dan pusat, kita usulkan juga ke sana. Seperti itu prosesnya. Bagaimana aparat desa memastikan kalau bantuan-bantuan itu tepat sasaran dan tidak salah? Oke, jadi sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi, bahwasanya kita punya tahapan-tahapan. Seperti yang tadi, kita melakukan pendataan, kemudian kita musyawarahkan secara dusun, musdus, dan kita lanjut musyawarah secara desa atau musdes. Jadi kecil kemungkinan untuk tidak tepat sasaran. Jadi kalaupun ada yang perkiraan tidak sesuai, itu kemungkinan tahap atau tingkat ekonominya sudah meningkat. Jadi bisa jadi yang seperti itu, yang ekonominya sudah baik, itu kita alihkan ke orang lain. Jadi kemungkinan kecil untuk tidak tepat sasaran. Bantuan finansial atau bantuan pangan, desa ada membuat program-program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat atau membantu mereka keluar dari kemiskinan. Ada beberapa program desa yang dilakukan untuk keluar dari kemiskinan selain dari uang tadi finansial ya. Ada bantuan tadi yang pertama ada Bapak jelaskan mengenai bantuan kompor. Memang ini bekerja sama dengan pemerintah atau dinas sosial Kabupaten Asahan. Jadi bantuan ini berupa kompor, kemudian kuali, gas, blender, banyak ya peralatan-peralatan untuk memasak. Ini digunakan sebagai alat untuk berdagang. Kemudian ada juga bantuan berupa ternak lembu atau sapi. Ini untuk kelompok tani. Jadi kelompok tani ini merupakan salah satu kelompok yang terjun untuk mengembangkan ternak sapi. Ini kita bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan juga provinsi. Menurut Bapak pribadi, Ya. tantangan terbesar untuk menjalankan program-program bantuan desa itu apa ya? Sebenarnya yang paling utama tantangan yang dilakukan atau yang dihadapi pemerintah desa Keluarga Tua ini untuk program-program bantuan ini, yang pertama adalah bahwasanya banyak masyarakat yang merasa dirinya itu kurang mampu. Akhirnya banyak yang merasa miskin sehingga itu berharap dapat bantuan. Itu yang pertama, banyak sekali masyarakat seperti itu. Dan kedua, masalahnya adalah terbatasnya dana atau kuota yang diberikan dari pihak desa maupun pihak pemerintah kabupaten ataupun provinsi. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya memberikan bantuan itu kepada seluruh masyarakat yang ada di sini. Jadi ada dua hal. Yang pertama tadi, kurangnya kesadaran masyarakat karena merasa dirinya tidak mampu. Yang kedua adalah terbatasnya bantuan berupa dana dan kuota. Apa saja langkah-langkah atau rencana jangka panjang yang direncanakan pemerintah desa untuk mengurangi kemiskinan di desa ini? Baik, kalau menurut Bapak pribadi, ada dua sih sebenarnya yang dilakukan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan ya. Yang pertama itu membantu masyarakat kecil. Jadi atau pedagang kecil ini perlu kita bantu untuk meningkatkan dagangannya. Contohnya seperti tadi kita memberikan bantuan berupa peralatan untuk usaha dia. Jadi dengan adanya bantuan seperti itu, jadi dia tetap lanjut berusaha atau berdagang, tidak mati di dagangannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwasanya bantuan yang kita berikan, baik itu dari desa, kabupaten, provinsi, dan pusat, itu merupakan bantuan yang bersifat sementara atau hanya membantu. Jadi jangan berharap terlalu besar atau bantuan ini akan lanjut seterusnya, karena yang namanya bantuan itu adalah bersifat sementara. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Wawancara ini sangat menambah wawasan kami dan sangat membantu kami untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan desa untuk mengatasi masalah kemiskinan. Oke, sama-sama. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih.